dalam pelajaran hidup ini sebagai jiwa ini. Ciri-ciri kita bertemu dengan pelajaran masa lalu kita yang belum selesai adalah kita merasakan sesuatu yang bergejolak di dalam diri kita. Entah ketika bertemu dengan seseorang gitu, atau sedang berhadapan dengan sebuah peristiwa, mungkin kita akan mempertanyakan peristiwa itu. Nah, ketika peristiwa itu kita pertanyakan, itulah tanda-tanda bahwa peristiwa itu mengandung sebuah pelajaran yang dulu kita nggak ngeh gitu, yang dulu kita nggak lulus. Ini ciri-cirinya. Terus untuk membedakan antara jalan hidup kita itu yang dibentuk oleh ego dengan kurikulum jiwa yang sebenarnya sudah kita pilih sendiri sebelum kita lahir, itu gimana Pak? Setiap peristiwa kehidupan itu kan pelajaran bagi jiwa kita. Nah, ego kita lah yang membuat kita ingin bereaksi. Ketika pelajaran itu tampak menyakitkan, ego kita bereaksi. Bereaksi untuk apa? Untuk melarikan diri atau untuk melawannya. Tetapi kalau pikiran mengikuti hati nurani, dia tidak akan pergi ataupun melawan dengan cara yang salah, tetapi dia akan menghadapinya dan mempelajarinya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Gimana tuh Pak Wayan ketika kemudian muncul kecemasan itu, ketika dilawan kan justru kadang memberikan perlawanan balik, itu solusinya gimana tuh Pak? Ya, karena dia basicnya ada di batin bawah sadar atau di sel-sel tubuh kita, sudah menjadi sebuah program yang default, ya. Maka itu yang kita harus lakukan, ubah ke batin bawah sadar kita langsung. Ya, sama kayak gini misalnya Mas Hendra. Kita punya gelas yang masih kotor, sisa-sisa kopi misalnya. Lalu kita ingin minum air putih. Tentu setiap kali menuangkan air putih yang muncul adalah warna kopi. Tapi kalau kita bersihkan dari bawah sampai ke dasar-dasarnya, maka yang keluar nanti gelasnya benar-benar berisi air putih, tidak ada campuran lagi sisa-sisa yang kemarin. Nah, ketika kita mengalami kecemasan, tubuh menjadi sangat waspada. Sedikit saja kita berpikir tentang sesuatu yang menakutkan, tubuh akan melindungi kita dengan reaksi kecemasan itu. Jantung berdebar, napas memburu, tujuannya sebenarnya untuk melindungi kita. Tapi gara-gara napas memburu, jantung berdebar dan sebagainya itu justru membuat kita tambah takut. Nah, terjadilah lingkaran setan. Ya, tubuh merespon rasa takut kita, tetapi kita sendiri menjadi takut oleh respon tubuh kita. Nah, berputar terus dia di situ. Nah, kecuali kalau kita mengubah, misalnya kita masuk ke batin bawah sadar kita di jam-jam kita mengalami kondisi meditatif, atau kalau mau silahkan bermeditasi, masuk ke gelombang meditatif di mana kita duduk hening sampai kita mengalami kondisi relaksasi. Tapi yang paling mudah adalah lakukan sebelum tidur minimal 21 hari untuk mengubah program-program yang ada di ras namanya di belakang kepala kita ini, ya juga di sel-sel tubuh kita, supaya tubuh kita tidak lagi mempercayai informasi-informasi ketakutan itu, melainkan dia menerima tugas baru, yaitu apa? Misalnya, mulai malam ini seluruh tubuhku bebas dari gejala cemas. Nah, kalau perintah seperti itu terus-menerus diterima oleh tubuh kita, oleh sel-sel tubuh kita, maka dia akan menjadi lebih tenang. Tidak akan lagi bereaksi tegang atau cemas ketika kita mengalami sebuah kondisi gejala-gejala tertentu pada tubuh misalnya. Dia nggak lagi cemas karena dikasih program bahwa aku bebas dari cemas, aku pribadi yang tenang dan pemberani. Itu akan mengubah. Jadi ini cara berdoa yang paling gampang, yaitu doanya do affirmation, do alteration, lakukan perubahan-perubahan, kemudian do action. Kita juga harus menunjukkan bahwa kita berubah menjadi lebih tenang, jadi lebih gembira gitu. Tapi kalau kita misalnya berdoanya ingin sembuh dari sakit cemas, tapi membiarkan diri kita tetap takut ketemu orang-orang, takut mendengar berita-berita yang buruk, nah tambah takutlah kita jadinya.
Oke. Jadi tubuh tetap akan merasa kita sedang waspada gitu. Tapi dalam action kita harus bergembira seperti itu Mas Hendra. Ya. Pak Wayan, Ya. jadi kalau misalnya akhir-akhir ini kan aku sering banget dapat WhatsApp dari teman-teman tuh minta referensi gimana ya caranya supaya kemudian sembuh sakit cancer gitu. Nah, kalau yang meditasi 21 hari tadi, kata-kata kalimat untuk memprogramnya konkretnya seperti apa Pak? Mungkin yang bisa di-share ke teman-teman Ngaji Roso yang sedang mengalami sakit cancer supaya ini masih ada harapan gitu Pak Wayan ya, kasihan mereka gitu, dan jamnya jam berapa gitu kalau misalnya mau mulai meditasinya gitu Pak Wayan. Ya. Pripun, Mbak? Kalau jam meditasinya kan bisa, kalau di Islam kan sudah ada 5 waktu. Jadi gunakan setiap kali waktu sholat itu untuk benar-benar terkonek dengan Tuhan, dengan kecerdasan tubuh kita. Itu Tuhan di dalam diri kita. Jadi ibadahnya adalah ibadah ke dalam diri selain ibadah keluar diri. Nah kemudian kita ketika bicara pada tubuh kita, beri perintah berupa afirmasi kepada tubuh kita. Mulai malam ini atau mulai saat ini misalnya, seluruh sel-selku ya menjadi sel-sel yang normal gitu. Jadi yang kita sebut normal itu apa? Kita bayangkan visualisasi kreatif ya. Bayangkan ketika kita misalnya akhirnya memeriksakan diri kita ke dokter. Lalu diperiksalah tanda-tanda sel-sel kanker kita, petanda tumor atau petanda kanker kita. Dan di sana hasilnya tidak ada. Bayangkan hasilnya negatif gitu. Yang paling gampang lah membuat kita merasa hasilnya negatif gitu. Dan lalu bayangkan kita sedang bergembira, benar-benar bergembira karena hasilnya negatif gitu. Nah, di luar negeri kan ada anak kecil itu. Ada anak kecil dia berjuang keras dengan memakai obat-obat kanker. Dan di usia berapa tahun? 8 tahun dia akhirnya merayakan kegembiraannya karena terbebas dari sel-sel kanker itu. Nah, jadi ada peluang kita terbebas dari sel-sel kanker ketika kita mempercayai tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi ini tentu kesulitannya adalah ketika kita tetap memiliki pikiran-pikiran negatif, ketakutan, kecemasan, kemarahan, tentu akan kontradiksi dengan apa yang kita minta. Nah, ini sebabnya setelah kita memiliki kepasrahan mendalam, berserah kepada Tuhan. Nah, berserah kepada Tuhan itu kan artinya kita berserah kepada kecerdasan yang berdiam pada sel-sel tubuh kita. Jadi biarlah kecerdasan itu yang menghentikan pertumbuhan sel-sel itu. Karena kan kita yakin di dunia ini tidak ada yang abadi. Di dalam tubuh kita pun sel-sel itu tidak abadi. Rambut kita ada saatnya tumbuh, ada saatnya rontok. Jadi sel pun ada saatnya dia tumbuh, ada saatnya dia mati. Nah, ketika dia tidak mati-mati, itulah dia menjadi sel yang ganas. Nah, itulah yang kita minta untuk menyembuhkan dirinya. Ya, ada beberapa orang yang pernah saya ketemui juga mengalami proses penyembuhan dengan cara seperti itu. Dia bisa sembuh dengan kombinasi. Dia menggunakan obat dari dokternya atau campuran herbal, tetapi yang paling kuat efeknya juga dipengaruhi oleh bagaimana dia mengubah lifestyle-nya, mengubah cara berpikirnya juga. Nah, ini sangat-sangat membantu, Mas Hendra. Saya punya tetangga, beliau juga dulu kena kanker gitu, kanker payudara, dan sekarang sudah benar-benar sehat di usia yang mungkin sekarang kalau tidak salah mungkin di atas 70-an usianya. Dia kenanya mungkin sekitar usia 40-an mungkin ya. Yang jelas sudah lama sekali nggak nanya umurnya waktu itu, tapi sekarang kira-kira usianya 70 lebih lah, bisa 75 lah. Dan dia biasa hidup, biasa gitu. Nah, saya juga ketemu banyak orang-orang yang selamat jadi survival seperti ini. Gara-gara dia mampu mengolah semua modalitas penyembuhan itu. Modalitas dari luar dan dari dalam. Ya, dia menggunakan momen-momen doanya itu. Nah, kalau di Islam mungkin pas malam hari sebelum tidur atau terbangun tengah malam, itu boleh digunakan untuk benar-benar memberi perintah dengan penuh keyakinan dan memberi rasa kebahagiaan bahwa kondisi itu sudah membaik. Ya, jadi selain afirmasi, gunakan juga visualisasi aktif.
Bayangkan apa yang kita inginkan sudah terjadi, disertai dengan proyeksi emosi kita. Seakan-akan kita sudah bahagia, gara-gara apa yang kita inginkan sudah tercapai. Nah itu Jadi, tanpa ada poin emosi itu- seperti itu nggak bisa. Emosi Poinnya positif. adalah mengakses rasanya gitu ya Pak Wayan ya. Nah itulah Jadi ngaji harus rusuh. ada harus ada jeda sejenak yang dilakukan Ya. secara rutin untuk benar-benar kita sudah berada di titik yang kita inginkan, rasanya, emosinya, dan mungkin dilengkapi dengan rasa syukur yang tidak terkira gitu. Nah, mungkin Pasti. teman-teman di Ngaji Roso akan semakin mantep lagi, akan semakin terkonfirmasi lagi, karena ini juga sering disampaikan oleh pembicara-pembicara di Ngaji Roso, seperti yang disampaikan Pak Wayan Mustika itu, bayangkan, rasakan seolah-olah kita sudah berada di situ oleh Bosman Mardigu, oleh TVB, oleh Ko Irwan Hiro, dan banyak narasumber lainnya gitu. Nah ini jadi akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi sakit gitu ya, dan kehilangan harapan. Mudah-mudahan bisa jadi solusi terbaik untuk kesembuhan sahabat semuanya gitu. Nah Pak, aku sekarang pengen masuk ke ini, ketika tubuh itu, ketika misalnya kayak jadwal makan, terus kemudian jadwal tidur, itu semuanya tidak rutin, artinya tidak konsisten, itu apakah kemudian akan membuat sinyal atau apa ya, mekanisme ritme sirkadian itu menjadi tidak tertata, tubuh menjadi bingung, terus kemudian mempengaruhi metabolisme dan sinyal tubuh itu gimana menurut Pak Wayan? Betul Mas Hendra. Jadi sama seperti berbagai alat yang kita miliki, kan ada alat-alat yang disediakan pendingin, misalnya laptop atau ini HP kan disediakan ventilasi untuk mendinginkan atau membuat dia istirahat secara alami kan. Kalau tidak dipakai dia istirahat gitu. Jadi tubuh kita pun sama seperti itu, dibuat secara alami untuk istirahat. Jadi sebenarnya pada saat kita istirahat itu, tubuh tidak benar-benar istirahat Mas Hendra. Yang diistirahatkan adalah pikiran agar tidak banyak memasukkan data-data baru. Bayangkan satu hari itu Mas Hendra, dengan seluruh panca indera kita ini, dia akan menerima informasi 2 sampai puluhan juta informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Bayangkan berapa banyak yang harus di-handle itu. Nah, untuk menyeleksi dari ratusan juta, puluhan juta itu, dia harus memilih 50 yang penting-penting gitu. Nah, bayangkan kalau tubuh kita tidak diberi istirahat, kapan dia bisa membersihkan pikiran-pikiran yang tidak penting itu Mas Hendra. Nah, akhirnya kalau hal-hal yang tidak penting sampai masuk ke dalam batin bawah sadar kita sebagai sebuah informasi yang harus dilaksanakan, itu menyebabkan tubuh kita membentuk apa yang sebenarnya tidak kita inginkan. Nah, contoh misalnya kita mendapatkan informasi-informasi di media sosial yang menakutkan, membuat kita ikut marah, membuat kita ikut emosi, padahal itu nggak penting-penting amat buat kita gitu. Yang akhirnya itu diterima menjadi virus akal budi lah bagi tubuh kita. Nah, ketika virus akal budi itu masuk dalam batin kita, berefek kepada sel-sel tubuh kita, yang terima sakitnya kan kita. Nah, tubuh kita tahu bahwa itu nggak penting, maka dia butuh kita tidur. Kalau kita nggak tidur, nggak makan dalam tempo yang konsisten gitu, dia jadi bingung. Ini kapan? Nah, sederhananya gini, kalau kita misalnya sekolah, mau sekolah biasa lah, SMP, SMA atau mahasiswa, tapi tidak dikasih jadwal pelajaran yang pasti. Besok mau belajar apa, tiba-tiba nanti ya kita bulan depan kita ulangan, jadi siap-siap aja semuanya, nggak tahu ulangan apa yang pertama, kan nama stres kita. Nah, kebayang nggak tubuh itu seperti itu? Ketika dia harus mengeluarkan asam lambung misalnya, karena biasanya jam segitu makan, tiba-tiba nggak dikasih makanan, bingung dia. Tiba-tiba pada jam itu dia akhirnya memilih untuk tidak mengeluarkan asam lambung karena biasanya nggak makan, tiba-tiba dikasih makan, bingung dia. Dia nggak siap untuk membantu kita, tetapi kita memaksa dia bekerja di luar jadwal yang harusnya sudah tetap itu Mas Hendra. Nah, jadi inilah pentingnya kita konsisten. Nah, kalau misalnya kita ibadah bisa konsisten, ya sampai tegas-tegas begitu kita konsistennya. Jam sekian harus sholat, jam sekian harus sholat, jam sekian harus sembahyang. Tapi jangan lupa
ibadah ke dalam diri kepada tubuh kita juga harus konsisten jam-jamnya gitu. Jam sekian makan, jam sekian sarapan, jam sekian tidur. Itu juga ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya ke dalam keluar diri, tapi juga ke dalam diri kita kepada Tuhan yang bersemayam di setiap organ-organ tubuh kita. Jam berapa kita kasih istirahat lever kita, jam berapa kita kasih istirahat jantung kita, dan seterusnya. Ini penting juga, Mas Hendra. Jadi schedule sholat keluar harus juga sama konsistennya dengan schedule ibadah ke dalam diri kita. Kira-kira demikian, Mas Hendra. Oke, Ya. menarik. Nah, Pak Wayan, jadi aku tuh pengen sekali nitip dua hal yang mungkin sangat penting gitu, Pak Wayan, di retreat nanti yang di Grand Orchard tanggal 24-25 Januari itu. Satu, Pak Wayan, di retreat itu saya sangat berharap sepulang dari retreat, sepulang kita hening, sepulang kita jeda banyak meditasi di sana, kita itu ketika misalnya bingung untuk memilih keputusan, itu tuh cukup bertanya kepada diri kita sendiri dan selalu menemukan jawaban. Itu gimana caranya? Terus kemudian misalnya nih aku makan ini boleh apa enggak gitu. Nah, saya berharap nitip itu ke Pak Wayan, mudah-mudahan nanti ada latihan-latihan seperti itu. Itu karena supaya kita itu berhenti untuk terus-menerus mencari keluar gitu, Pak Wayan. Karena semuanya sudah ada di dalam. Itu satu. Yang kedua, Pak. Yang kedua, saya meyakini Tuhan itu memang tidak akan pernah memaksa kita untuk lahir ke bumi gitu. Karena Tuhan itu tak terbatas, nggak perlu maksa-maksa gitu ya. Dan jangan-jangan kita lahir lagi itu karena pilihan kita sendiri gitu. Yang jadi masalah adalah saat kemudian kita lahir itu, kita tidak memahami secara utuh kurikulum kita hadir di bumi ini sebenarnya untuk apa gitu. Nah, sepulang dari retreat, harapan saya, Pak, kita benar-benar bisa menemukan semacam kayak kita ini sebenarnya hadir di sini itu sebenarnya untuk kurikulum kita yang harus kita jalanin tuh apa gitu. Nah, gimana Pak Wayan? Dua hal tuh bisa terakomodir nggak kira-kira, Pak Wayan? Bisa, Mas Hendra. Bisa. Beberapa murid sekolah itu ada yang murid TK, Mas Hendra. Kalau murid TK dia nggak tahu kurikulumnya apa. Nanti guru-guru yang akan memberitahu dia hari ini belajar apa gitu. Nanti ada murid-murid yang mulai bisa menentukan sendiri ditentukan sendiri kurikulumnya oleh gurunya. Jadi dia benar-benar tahu sejak sebelum sekolah. Tapi begitu level mahasiswa, dia menentukan sendiri kurikulumnya. Saya mengambil SKS apa hari ini, dia bisa menentukan sendiri. Nah, nanti tergantung pada level-level peserta nanti, Mas Hendra. Jadi semua akan kita beritahukan apa visi misi kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar untuk learning by doing. Belajar langsung pada masalah yang kita hadapi. Ya, karena kebanyakan kita itu tidak ngeh bahwa setiap peristiwa yang kita hadapi adalah pelajaran itu sendiri. Pelajaran. Nah, seperti misalnya seorang pemain film, tepat ketika dia diberikan peran, memang pelajarannya ada pada peran itu sendiri. Pelajarannya ada pada setiap percakapan yang dia lakukan. Nah, seperti sekarang misalnya, ketika kita bercakap-cakap ini, pesan-pesan semesta juga sudah dialirkan pelajarannya di sini. Hanya kemudian kita aplikasikan apa enggak. Nah, itu masalahnya. Ketika kita tidak aplikasikan, tentu tidak akan mendapatkan manfaat dari pelajaran-pelajaran ini. Nah, ini yang akan kita perdalam nanti di meditasi itu. Sehingga benar-benar juga paham bagaimana kita merasa terkonek benar-benar. Ya, kadang-kadang kan tanpa pengetahuan kita tidak memiliki persepsi bahwa kita sedang bersama Tuhan kalau tidak punya pengetahuannya. Nah, akhirnya kita tidak bersikap sesuai dengan sikap kita bersama Tuhan. Akhirnya yang terjadi apa? Kita mencari Tuhan jauh sementara Tuhan sedekat urat nadi kalau di Islam. Nah, ini yang perlu diperdalam sehingga suatu ketika kalau mereka sudah mencapai kesadaran, mereka akan mengerti our daily life is our meditation. Jadi setiap hari dalam kehidupan kita adalah meditasi itu sendiri. Harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Sadar apa yang ingin kita ucapkan, sadar apa yang sedang kita amati,
sadar apa yang ada di balik semua yang kita temui itu. Nah, kira-kira seperti itu yang akan banyak kita temukan, Mas. Jadi lebih konkretnya teman-teman nanti yang karena udah ada 10 atau berapa ya yang daftar retret ya. Materi kita itu nanti secara general ada 7 gitu. Tapi di situ nanti akan lebih banyak kita hening, lebih banyak kita diam juga, dan kita akan mengupas materi-materi yang istimewa dari Bawayan Mustika. Yang pertama, kita akan mengheningkan diri, pulang perlahan ke rumah yang terdalam kita gitu ya. Terus kemudian ada materi sunyi sebagai guru, menyelami bisikan halus dari semesta. Dan ini yang menarik, melukat pikiran dan jiwa gitu. Wah, nanti itu akan di breakdown sama Pak Wayan gimana cara melukatnya, merawat ruang dalam agar kembali jernih gitu, karena kita sibuk kerja, sibuk nurutin ego, target, goals, dan lain sebagainya gitu, sehingga kita perlu untuk jeda, mengalami percakapan batin dan menuliskannya dengan kesadaran. Wah, itu tuh menarik tuh. Terus kemudian ada quantum jam dan metode craft. Nah, ini untuk menjelma menjadi diri terbaik yang sudah menunggu, itu akan disampaikan sama Teh Feby, dan Teh Feby juga akan menjadi peserta di acara retreat itu, teman-teman. Dan yang keenam akan ada materi somatic intelligence for abundance and meditasi past grid. Ini dibawakan oleh Cimimi untuk menyelaraskan tubuh, energi, dan jalan hidup. Jadi nanti juga ada meditasi past gridnya sekitar 5 menit begitu. Dan yang terakhir kita ada kontemplasi dan meditasi inner child untuk menemani luka lama agar pulih dengan lembut gitu ya. Jadi itu yang akan teman-teman dapatkan nanti di sana. Pak Wayan akan lebih banyak meditasi juga ya Pak Wayan ya nanti di sana. Ya, nanti sampai meditasi lebih banyak sana. Nah, jadi teman-teman kita nanti acaranya itu start jam 1 siang teman-teman. Jadi jam 1 siang hari Sabtu, kita lanjut sampai jam 22.00 sampai jam 10 malam gitu. Besok paginya kita lanjut lagi jam 8 sampai jam 12 siang kita check out gitu. Nah Pak Wayan, sebelum nanti ada mungkin 1-2 penanya dari teman-teman yang ikut gabung Zoom malam hari ini. Kalau misalnya setiap jiwa itu kan datang itu kan membawa sesuatu yang ingin diselesaikan Pak Wayan. Cara menemukan sesuatu itu nanti kan akan coba kita breakdown di retreat. Nah, indikatornya Pak Wayan, indikatornya itu dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, jika kemudian kita itu sudah benar-benar menjalani hidup ini sesuai dengan naskah semesta, sesuai dengan kurikulum yang semesta inginkan gitu, itu apa Pak? Ketika kita sudah lulus, Mas Hendra, atau lulus kan, atau sebelum lulus lah kita, kalau kita berhadapan dengan pelajaran itu, biasanya kita akan memiliki pertanyaan, Mas Hendra. Anggaplah kalau kita belajar di sekolah ini, begitu kita diberikan pelajaran oleh gurunya, 1, kita akan menemukan pengetahuan baru. 2, mungkin kita akan bertanya, ini apa ya? Yang ketiga, mungkin kita akan menemukan rasa dalam pelajaran baru itu. Entah rasa bingung, entah rasa apa, entah rasa macam-macam lah perasaan yang muncul ketika kita bertemu dengan pelajaran itu. Nah, hal yang sama terjadi dalam pelajaran hidup ini sebagai jiwa ini. Ciri-ciri kita bertemu dengan pelajaran masa lalu kita yang belum selesai adalah kita merasakan sesuatu yang bergejolak di dalam diri kita. Entah ketika bertemu dengan seseorang gitu, atau sedang berhadapan dengan sebuah peristiwa, mungkin kita akan mempertanyakan peristiwa itu. Nah, ketika peristiwa itu kita pertanyakan, itulah tanda-tanda bahwa peristiwa itu mengandung sebuah pelajaran yang dulu kita nggak ngeh gitu, yang dulu kita nggak lulus. Ini ciri-cirinya. Nah, kalau kita sudah bisa melihat pelajarannya, lalu muncul pertanyaan dan ingin mempelajarinya, kalau nggak ketemu, kita akan mencari guru-guru yang bisa membantu kita membaca, mengamati pelajarannya. Nah, kalau kita sudah lulus, pasti muncul rasa gembira. Akhirnya aku bisa melewati pelajaran yang ini. Tapi sebelum kita bisa bahagia dengan pelajaran yang sama, apalagi masih bertanya, ya Tuhan, kenapa sih peristiwa ini terjadi padaku? Berarti dia belum menerima pelajarannya.
kalau belum bisa menerima pelajarannya, maka dia tidak akan mau mempelajari pelajaran itu, apalagi untuk bisa melewatinya. Nah, jadi dalam hidup ini kita tidak perlu mencari tahu apa pelajaran hidup kita. Cukup terima apa yang datang sebagai pelajaran hidup kita. Karena bukan kita yang mencari pelajaran hidup kita. Pelajaran hidup itulah yang akan mencari kita. Nah, itu yang terjadi selama ini sebenarnya. Cuman yang terjadi, kita mau beranjak dari pelajaran hidup kita sendiri, tapi ingin mengambil pelajaran yang lain gitu. Ini yang banyak terjadi dalam perenungan sehari-hari. Coba direnungkan. Biasanya kan kalau kita punya pasangan misalnya, hubungan kita dengan pasangan tidak baik, padahal itulah pelajaran kita. Lalu kita berpikir, kayaknya aku cocoknya dengan pasangan yang lain. Artinya kita meninggalkan pelajaran yang harus kita jalani, tetapi ingin pelajaran yang lain. Gara-gara matematikanya membosankan, coba deh pelajaran bahasa Inggris. Nanti ketemu pelajaran bahasa Inggris nggak menyenangkan, coba deh pelajaran fisika dan seterusnya. Nah, ini sama dengan kita berpindah-pindah dari pelajaran yang belum kita mengerti ke pelajaran baru yang mungkin menurut kita lebih baik gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Hendra. Terus untuk membedakan antara jalan hidup kita itu yang dibentuk oleh ego dengan kurikulum jiwa yang sebenarnya sudah kita pilih sendiri sebelum kita lahir, itu gimana, Pak? Setiap peristiwa kehidupan itu kan pelajaran bagi jiwa kita. Nah, ego kita lah yang membuat kita ingin bereaksi. Ketika pelajaran itu tampak menyakitkan, ego kita bereaksi. Bereaksi untuk apa? Untuk melarikan diri atau untuk melawannya. Tetapi kalau pikiran mengikuti hati nurani, dia tidak akan pergi ataupun melawan dengan cara yang salah, tetapi dia akan menghadapinya dan mempelajarinya. Nah, kira-kira seperti itu. Misalnya contoh di sekolah nih, ada kurikulum hari ini kita belajar matematika. Memang kurikulumnya matematika hari itu, jadwalnya. Tapi ketika kita merasa tidak suka dengan pelajaran matematika, ego yang flight ingin membuat kita bolos. Ego yang fight ingin membuat kita tidak mengerjakan soal-soalnya. Ini yang terjadi. Maka perbedaan antara pelajaran hidup dan ego itu adalah ego kita ingin mengajak kita melarikan diri dari kenyataan atau melawan kenyataan, bukan untuk mempelajarinya. Makanya di Islam itu kan diajarkan pasrah mendalam. Jadi pasrah itu baru awal, belum beres itu. Pasrah untuk menerima, ikhlas untuk menerima pelajaran yang masuk, tetapi itu baru menerima. Kalau tidak dipelajari, ya nggak dapat juga gitu. Nah, maka yang terpenting bukan hanya tentang menerima, tetapi apakah buku yang diterima itu kita baca, lalu setelah baca kita pahami, ya iqra tadi, iqra dulu pelajarannya, lalu dipahami dan akhirnya kita luluskan diri kita dengan kalau lulus itu kan nilainya 1-0, yaitu satunya adalah pemahaman, nolnya adalah itu kosong. Jadi kita 1-0-nya gabung jadi 1 kosong yang berisi, 1-0 itu menjadi kosong yang berisi. Jadi aku mengalami ini karena ini masa laluku dengan orang ini biasanya gitu. Nah, itu ciri-ciri kalau kita sudah lulus. Tapi kalau kita ego, menggunakan ego kita untuk menjalaninya, maka kita akan memilih untuk menghindar dari masalah-masalah itu, tidak menghadapinya langsung. Kira-kira seperti itu, Mas Hendra. Oke.